Halo, selamat datang. Di video kali ini kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang English Correspondence dengan topik Letter of Inquiry. Dalam English Correspondence, tentu saja kita akan menemui surat niaga. Surat, sebagaimana kita tahu, adalah alat komunikasi yang biasa digunakan oleh pebisnis-pebisnis atau orang-orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis atau perdagangan atau niaga akan membutuhkan surat sebagai alat komunikasinya. Dalam kegiatan berniaga, ada satu dan beberapa surat yang lain yang akan kita bahas selanjutnya. Namun kali ini kita akan fokus tentang letter of inquiry. Dalam letter of inquiry, kita akan juga membahas tentang struktur, isi, dan kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam letter of inquiry. Langsung saja, kita simak bersama-sama video kali ini. Letter of inquiry describe what the writers want and why. The more unusual the request, the more convincing the reason needs to be. The purpose of this form is to obtain information from the reader. If the reader is expecting the letter, the writer task is easy. If the reader is not expecting your letter, then it is more difficult. In this case, following these 4 guidelines will be helpful. Jadi, letter of inquiry mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang diinginkan oleh penulis dan mengapa. Tujuan dari pembuatan surat ini adalah untuk mendapatkan informasi dari pembaca. Informasi apa yang diinginkan? Nah, nanti juga kita akan bahas. Tapi sebelumnya, ikuti 4 guidelines di bawah ini. Yang pertama adalah state your purpose. Apa tujuan Anda menulis letter of inquiry? List your questions or requested actions. Offer something in return to encourage action. Follow up with a thank you note, email, or phone call to the person who helped you with your request. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan sedikit penjelasan bahwa letter of inquiry adalah surat yang berisi request. Request apa yang dimaksud? It is important to recognize that a well-written letter of inquiry is crucial to securing funding for your project. Jadi, apa yang ingin kita tulis harus bisa menjelaskan keinginan kita dalam proyek atau proyek yang dilaksanakan. The letter of inquiry should be briefed, no more than 3 pages, and must be a succinct but thorough presentation of the need or problem you have identified, the proposed solution, and your organization qualification for implementing that solution. The letter of inquiry should be addressed to appropriate contact person at a foundation or to its CEO and should be sent by regular mail. Baik, secara singkat, letter of inquiry harus brief, singkat, dan padat, dan jelas juga. Tidak lebih dari 3 pages. Pages di sini bisa diartikan paragraf dan mencakup semua keinginan yang harus diselesaikan atau yang diinginkan oleh penulis. This type of letter is often written to suppliers you have not done business with before. Such a letter often asks for a brochure, catalog, or price list. It is sometimes considered useful to give some details of your business and also where or how you heard of the supplier's name and address. Oke. Sedikit saya bahas bahwa letter of inquiry adalah surat
yang dikirimkan oleh penulis kepada calon supplier yang sebelumnya tidak pernah berbisnis atau berniaga dengan Anda. Dan surat ini seringkali meminta brosur, katalog, dan price list. Yang dimana alat-alat promosi tersebut berisikan details of your business and also how you heard the supplier's name and address. Jadi surat ini ditulis sebagaimana keinginan penulis untuk mendapatkan informasi lebih dari perusahaan, di mana perusahaan tersebut adalah supplier barang atau jasa yang diinginkan oleh penulis. Dengan kata lain, atau secara singkat, bisa kita sebut bahwa letter of inquiry adalah surat permintaan atas produk, barang, atau jasa yang dimiliki oleh supplier supaya diinfokan kepada kita, calon pembelinya. Selanjutnya, you should always address your letter, dear sir or madam. In this way, you are writing to a company. Jadi secara formal, surat ini harus ditujukan kepada orang-orang yang berkaitan atau bertanggung jawab atas bisnis atau perdagangan yang dilakukan oleh Anda dan calon supplier Anda. In this way, you are writing to a company. Okay? If you address it to an individual, it may mean delay if the person is away or ill. Jadi, kirimkan surat ini kepada perusahaan, not a personal site, ya. Ini dia contoh dari surat permintaan. Sebenarnya surat permintaan apa yang dimaksud? Surat permintaan ini lebih kepada surat permintaan penawaran. Anda meminta calon supplier atau perusahaan yang Anda kirimi untuk menawari Anda penawaran dengan meminta mengirimi Anda price list, catalog, or manual or something like that. Atau bisa kita sebut sebagai promotion tools. Bila mana mereka memiliki penawaran lain, atau potongan, atau penawaran yang akan memuaskan Anda sebagai calon pembeli, bisa dituliskan dalam surat balasan nanti. Oke, ini dia contohnya, silakan Anda pause untuk dibaca lebih lanjut. Seperti halnya surat-surat niaga pada umumnya, jadi bahasanya formal, jelas, dan ornamen-ornamennya juga lengkap. Oke, di subjek juga disebutkan product inquiry. Jadi permintaan terhadap produk. So, we will continue. Letter of inquiry generally are 2 until 3 pages. Oftentimes, the foundation will indicate the page limit. Do not go over that limit. Jadi disarankan untuk mencapai ideal daripada paragraf yaitu 2 hingga 3. Lebih dari itu akan memakan lebih dari 1 halaman dan itu tidak efektif. Oke, sekarang kita ke subject heading. Subjek dari surat permintaan penawaran atau letter of inquiry should be like this. This should inform the reader that this is an inquiry or request. Example, inquiry about textbooks. Jadi permintaan tentang buku cetak atau buku paket, textbooks. And then request for brochure. Jadi Anda meminta untuk dikirimi brosur. Query about website. Questions regarding product components. Jadi Anda meminta untuk dikirimi komponen-komponen daripada produk yang dijual oleh supplier Anda atau calon dari supplier Anda. Oke, itu dia subject heading. Anda bisa mengganti subject heading sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan apa yang ingin Anda minta dari supplier. Anda boleh mengganti dengan request for samples,
request for price list, request for discount of product or something like that. It's up to you, depends on your needs, tergantung dari kebutuhan Anda. And then first paragraph. We step on the first paragraph, but first, I will describe it. There are two reasons why you may contact an organization. Ada dua alasan kenapa Anda perlu menghubungi organisasi ini atau perusahaan ini. Yang pertama, you have contacted this organization before and want to again. Anda sudah pernah berkomunikasi dengan organisasi atau perusahaan ini sebelumnya dan ingin menghubungi mereka lagi. Yang kedua, you have not contacted this organization before. Anda belum pernah berhubungan dengan organisasi atau perusahaan ini sebelumnya, but you have heard about them. Tapi Anda sudah pernah mendengar tentang mereka. You should describe from where, such as from an advertisement or a recommendation. Jadi di awal paragraf, Anda punya alasan kenapa Anda menghubungi perusahaan ini. Yang pertama karena belum pernah mendengar, belum pernah tahu. Yang kedua, yang pertama sudah pernah dan ingin lagi. Yang kedua, Anda belum pernah melakukan komunikasi dengan perusahaan ini, tapi Anda pernah mendengarnya dari seseorang atau dari iklan, advertisement or recommendation. And you should mention it. Anda perlu menyebutkan itu di awal paragraf. This paragraph tells the reader why you are contacting his or her organization and it gives further details of the inquiry. Let's step on the sentences. Anda boleh menggunakan I saw your advertisement in the HK Daily on Wednesday, 13 June 2007. Anda boleh menggunakan kalimat ini. Or, your company was recommended to me by Miss Elsie Wong of Far Eastern Logistics. Anda mendengar atau direkomendasikan oleh Nona Elsie Wong by Far Eastern Logistics tentang perusahaan ini. Maka sebutkan itu di awal paragraf. And the third example is with reference to your advertisement or ad in bla bla bla. Jadi Anda pernah melihat iklan dari perusahaan ini di surat kabar atau harian apapun, Anda boleh menyebutkan reference dari surat kabar tersebut. Boleh hari, tanggal, redaksinya, nama dari harian atau surat kabarnya, Anda bisa sebutkan di awal paragraf. It's up to you. Yang terakhir, regarding your advertisement or ad in, ya, berdasarkan iklan Anda di bla bla bla. Ya. Jadi kemungkinan Anda bisa mendengar atau melihat atau mengetahui perusahaan yang ingin Anda hubungi adalah dari iklan atau dari rekomendasi. Ya, iklannya boleh dari manapun, dari televisi, dari radio, dari surat kabar, magazine or something like that, dari manapun Anda boleh menyebutkan di paragraf pertama. The second paragraph should be tell the reader that you need something, you want something from them. Anda perlu menceritakan apa yang Anda inginkan dari perusahaan tersebut. The introduction serves as the executive summary for the letter of inquiry and includes the name of your organization. Jadi ada summary singkat daripada surat yang Anda tulis. Dan apa yang Anda inginkan, berapa, dan deskripsi daripada proyeknya. Anda ingin apa dari pembaca, dari perusahaan ini. Okay. And the sentences examples would be, please send me, could you please send me, untuk hal-hal yang perusahaan itu berpotensi untuk ditawarkan kepada Anda.
Misalnya, Anda ingin mendapatkan sampel. Kalau perusahaan berjualan kue, pasti Anda ingin mendapatkan sampel untuk mencicipi kuenya. Seberapa enak kuenya? Seberapa worth it kuenya untuk dibeli? Ya, selanjutnya, I would be grateful if you could tell me bla bla bla. Kalimat ini bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak biasa ditawarkan. Jadi misalnya Anda ingin mendapatkan detail dari barang dan barang itu tidak secara normal ditawarkan. Misalnya sepeda, motorbike or something like that, itu kan tidak bisa dicicipi ya. Anda bisa meminta catalog or something like that. I am writing to inquire whether to see if something is possible. Jadi kalimat ini bisa digunakan ketika Anda berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa ditawarkan, mungkin bisa diperlihatkan, atau mungkin bisa diberikan oleh penjual kepada Anda. I would especially like to know, could you send me more details plus a more detailed request. Jadi Anda bisa menanyakan atau meminta sesuatu secara detail atau barang-barang secara detail dengan kalimat-kalimat ini. I would especially like to know and bla bla bla. And the last, I would also like to know, could you tell me whether, ini untuk mendapatkan an additional inquiry or request. Bisa mendapatkan tambahan. Ya, permintaan tambahan. Itu untuk second paragraph. The final paragraph or the last paragraph would be contain a polite expression and or an expression of thanks to the reader. The degree of politeness and therefore the length depends on how unusual or difficult your request is. Possible language includes. Jadi, di final paragraph Anda harus memberikan rasa terima kasih atau menyampaikan rasa terima kasih kepada pembaca atau calon penjual Anda dengan polite expression, dengan kalimat-kalimat yang sopan. Level kesopanan atau panjangnya kalimat nanti itu tergantung dari seberapa tidak biasa atau seberapa sulitnya, seberapa detailnya permintaan Anda. Dan kalimat-kalimat yang bisa digunakan adalah thanks for a very informal and normal inquiry or request. Kalau informal bisa menggunakan thanks. But I look forward to hearing from you. I'm looking forward to hearing from you. Thank you for your assistance. Thank you very much for your kind assistance. Itu untuk formal request. Or it's more formal than thanks. Jadi kalimat 2, 3, 4, dan 5 bisa digunakan untuk a very formal situation or polite expression. Selanjutnya, yang terakhir, I appreciate that this is an unusual request, but I would be very grateful for any help you could provide. I look forward to hearing from you. Cukup panjang bukan? Tapi ini bisa digunakan untuk Anda yang meminta atau request sesuatu yang sulit atau tidak biasa dari calon penjual Anda atau supplier Anda. The more unusual and difficult, the more long and more polite the expression is. If you think the reader might have further questions, you can suggest that he or she contact you. You can also add some contact person in the final
paragraph. Jadi di paragraf terakhir, jika Anda ingin memastikan bahwa supplier Anda tidak merasa kesulitan untuk menghubungi Anda, maka Anda bisa menyematkan nomor atau contact person dari Anda atau tim Anda. Okay. Notice this would be the following terms of delivery frequently used in business letter. Oke. Kita biasa sebut ini dengan Incoterms. Jadi Incoterms itu adalah International Commercial Terms. Jadi adalah istilah-istilah perdagangan internasional. International Commercial Terms. Baik, akan saya jelaskan. FOB, free on board, artinya adalah ketika penjual memikul, istilah ini digunakan ketika penjual memikul tanggung jawab atas barang yang dari dikirim ke pelabuhan sampai naik ke atas kapal, lalu ke pelabuhan selanjutnya. Dan harga yang dibayar belum termasuk transportasi dan tujuan asuransi dalam perjalanan. So, ini hanya pengiriman saja, belum termasuk transportasi. The second is CIF, cost, insurance, and freight. Jadi, cost itu biaya, insurance adalah asuransi, freight adalah pengiriman. Istilah ini berarti penjual memikul tanggung jawab atas barang selama perjalanan ke pelabuhan tujuan, dari mulai mencarter kapal, mengatur pemuatan dan pembayaran, asuransi, dan semua pembayaran yang dilakukan termasuk ke dalam harga yang dibayar oleh pembeli. Jadi ini menyangkut semuanya. Selanjutnya ex-works atau free from the factory. Jadi artinya bebas dari pabrik ya. Namun maknanya berarti penjual tidak bertanggung jawab atas barang setelah barang keluar dari pabrik. Jadi bukan tanggung jawab penjual lagi kalau barang sudah keluar dari pabrik. Selanjutnya CAF, cost and freight. Jadi ini istilahnya adalah ketika pembeli hanya membayar biaya dan pengiriman saja. Selanjutnya, free alongside boat, maknanya adalah gratis atau pembeli memikul tanggung jawab untuk biaya pengangkutan barang dan risiko terhadap barang saja. Ada banyak sekali istilah dalam perdagangan ya internasional. Jadi Anda bisa mendapatkan makna-makna lain dan bisa mencari makna-makna lain di internet. Dan saya yakin istilah-istilah itu lebih dari 5 istilah ini. Baik, begitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak Letter of Inquiry. Simak juga video yang lain tentang English Correspondence. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.